Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, Bu. Nama saya Muhammad Alvin Ilmawan dari kelas AK 507. Di sini saya akan memaparkan jawaban UAS saya dengan judul Analisis Pasar pada Saham PT Indofood Sukses Makmur atau dengan kode tikernya INDF. Latar belakang dari Indofood, perusahaan ini merupakan Total Food Solution yang memiliki 4 pilar bisnis utama, yaitu produk konsumen bermerek atau Consumer Branded Products atau singkatannya CBP, kemudian ada bisnis agribisnis, kemudian ada lini bisnis terigu dengan brandnya Bogasari, dan ada lini bisnis distribusi. Metode analisis yang saya gunakan di sini yaitu dengan menggunakan beberapa rasio pasar untuk menilai sahamnya. Yang pertama ada PER, yaitu Price to Earnings Ratio, untuk mengekspektasikan pertumbuhan labanya. Rumusnya yaitu harga pasar saham dibagi dengan laba bersih per sahamnya. Kemudian ada rasio PBV atau Price to Book Value, yaitu menggambarkan value dari nilai buku sahamnya. Rumusnya yaitu harga pasar saham dibagi dengan nilai buku per saham. Kemudian ada rasio dividend yield-nya atau imbal hasil dividen. Rumusnya dihitung dengan dividen tunai dibagi dengan harga pasar saham. Dan untuk sumber data yang saya gunakan di sini, saya peroleh dari lamannya Bursa Efek Indonesia dan juga lamannya PT Indofood. Kemudian data rasio pasar, di sini saya lampirkan tabel untuk menunjukkan rasio pasar pada saham INDF dari tahun 2023 hingga per Juni 2025. Sekilas data di sini mencerminkan kinerja yang stabil dan adanya potensi pertumbuhan. Namun untuk lebih detailnya, kita bahas selanjutnya. Analisis untuk tahun 2023. Pada tahun 2023, rasio PER-nya mencapai 6,95 kali. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku pasar cukup berhati-hati. Dan untuk rasio PBV-nya 0,56 kali, yang menunjukkan bahwa saham ini undervalue. Sementara dividen yield-nya senilai 3,98%. Ini cukup menarik bagi para investor yang mencari pendapatan pasif. Kemudian analisis untuk tahun 2024, PER-nya meningkat menjadi 7,82 kali. Hal ini mencerminkan optimisme pasar yang lebih baik. Sementara PBV-nya meningkat menjadi 0,62 kali. Hal ini menunjukkan perbaikan persepsi pasar terhadap nilai intrinsik perusahaan. Kemudian dividen yield-nya sedikit turun menjadi 3,47%. Hal ini seiring dengan harga sahamnya yang mulai meningkat. Kemudian analisis tahun 2025 per bulan Juni. Rasio PER-nya ada di 6,71 kali, PBV-nya 0,63 kali, dan dividen yield-nya 3,76%. Hal ini mencerminkan stabilitas dan pengakuan pasar terhadap nilai aset perusahaan. Kemudian tren secara umum dari tahun 2023 hingga Juni 2025, bisa kita lihat bahwa PER-nya cukup fluktuatif sesuai ekspektasi pasar. Untuk PBV-nya perlahan meningkat. Hal ini menandakan bahwa investor menilai nilai intrinsik perusahaannya semakin baik. Kemudian dividen yield-nya cukup stabil, dan ini menarik bagi para investor yang mencari pendapatan pasif. Saham ini bisa dikategorikan sebagai saham defensif yang tetap diminati oleh pasar. Kemudian sekilas analisis teknikal, ini data saya ambil update per bulan Februari 2026 ini. Harga saham saat materi ini dibuat di tanggal 12 Februari 2026 berada di level Rp6.750 yang menunjukkan adanya tekanan jual dalam jangka pendek dengan support
harga di kisaran 6.550 hingga 6.575 kira-kira di sini, dan resistennya ada di level harga 7.000 di sini. Di harga sekarang investor dapat melakukan akumulasi untuk beli bertahap. Ini saya lampirkan screenshot harganya dari Google untuk harga Indofood Sukses Makmur, harga sahamnya ada di 6.750 hari ini. Kemudian terkait efisiensi pasar untuk memahami dinamika pasar pada saham INDF. INDF menunjukkan efisiensi semi kuat, yaitu di mana harga sahamnya cepat merespon informasi publik. Akhir-akhir ini sedang hangat isu dari MSCI, itu salah satu institusi global. Dia mengumumkan adanya rebalancing index pada kisaran tanggal 10 dan 11 Februari kemarin. Harga saham INDF langsung bereaksi turun hingga minus 2,90% di hari itu, 11 Februari. Tetapi terdapat anomali, yaitu valuasi PBV-nya cukup rendah, yang mencerminkan under value akibat diskon sebagai perusahaan holding. Karena secara umum memang perusahaan holding semacam INDF atau Astra itu relatif memiliki PBV yang lebih kecil daripada anak-anak usahanya. Kesimpulan bisa diambil, yaitu adanya keseimbangan stabilitas dan peluang investasi. Valuasi INDF cukup menarik dan kompetitif, dividennya juga stabil di kisaran 3,47% hingga 3,98%, kemudian memiliki prospek solid untuk pertumbuhan bisnis jangka panjangnya, dan bisa direkomendasikan untuk saham ini baik dikoleksi sebagai portofolio yang defensif. INDF mencerminkan keseimbangan antara stabilitas dan peluang sahamnya yang under value, menjadikannya pilihan menarik untuk investor konservatif yang mencari keamanan dan imbal hasil jangka panjang. Demikian jawaban UAS yang telah saya sampaikan, Bu. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.